Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua. Kembali bersama saya Fitri Amalia dan teman saya Wihardana Janati dari Fakultas Sekolah Pascasarjana Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan. Selamat datang pada video pertama kami pada materi chapter 13 Pandangan Kontemporer dalam Kepemimpinan di Organisasi. Materi ini diambil dari buku Ricky W. Griffin dan Gregory Moorhead dalam bukunya yang berjudul Organizational Behavior, Managing People and Organization. Pada video ini, saya akan membahas tentang pandangan kontemporer dalam kepemimpinan di organisasi, di mana garis besar pembahasan pada diskusi ini adalah yang pertama, model teori kepemimpinan. Yang kedua adalah kepemimpinan melalui mata anggota. Yang ketiga adalah alternatif kepemimpinan. Keempat adalah perubahan alami kepemimpinan. Dan kelima adalah isu yang muncul dalam kepemimpinan. Di mana kepemimpinan itu terdapat di mana-mana, mulai dari tingkat paling rendah yaitu rumah tangga, desa, organisasi atau perusahaan, sampai kepada negara. Pemimpin sangat berperan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Suksesnya suatu lingkungan kerja, 85% ditentukan oleh sikap atasan atau pemimpinnya. Kemudian adalah model teori kepemimpinan. Yang pertama adalah the leader-member exchange model, di mana di sini the LMX menekankan pentingnya hubungan yang bervariasi antara pemimpin dan setiap anggotanya. Yang kedua adalah the Hersey and Blanchard model, di mana perilaku pemimpin yang tepat bergantung pada kesiapan anggotanya. Berikutnya yang ketiga adalah penyempurnaan dari berbagai teori. Penyempurnaan teori untuk mengatasi keterbatasannya serta menyesuaikan dengan konteks modern. Mari kita bahas tentang the leader-member exchange model atau LMX, di mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada in-group dan out-group. Yang pertama adalah in-group. Hubungan ini ditandai dengan adanya sikap saling percaya, menghormati, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi, pertukaran informasi yang baik, meningkatkan kepercayaan diri, dan saling memberikan perhatian. Yang kedua adalah out-group. Hubungan yang ditandai dengan adanya komunikasi formal yang mempunyai kecenderungan berdasarkan hanya kepada deskripsi pekerjaan saja. Yang kedua adalah the Hersey and Blanchard model. Model ini menggambarkan bagaimana gaya kepemimpinan seorang pemimpin harus menyesuaikan diri dengan tingkat kesiapan anggota timnya. Jika kesiapannya itu tinggi, maka gaya kepemimpinannya adalah delegating. Sedangkan jika kesiapannya sedang, maka gaya kepemimpinannya adalah coaching. Kepemimpinan melalui sudut pandang anggota. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Yang kedua adalah kepemimpinan karismatik. Yang ketiga adalah kepemimpinan atribusi. Yang pertama kita bahas yaitu kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan transformasional ini adalah gaya kepemimpinan yang mampu mengubah, mempengaruhi, dan membimbing anggota menjadi tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja, melainkan ikut serta mementingkan kepentingan organisasi dengan menjadi lebih percaya diri dan bangga terhadap organisasi. Dimensi kepemimpinan transformasional yang pertama adalah idealis influence atau pengaruh yang diidealkan. Yang kedua adalah inspirational motivation, yaitu motivasi yang inspirasional. Yang ketiga adalah intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Yang keempat adalah individualist consideration atau perhatian perseorangan. Yang kedua adalah kepemimpinan karismatik. Apa itu kepemimpinan karismatik?
Kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengertian oleh orang lain, atau kepemimpinan yang dipengaruhi secara pribadi oleh pemimpin, di mana karakter kepemimpinan karismatik itu antara lain yang pertama adalah visioner, kreatif, memiliki kepribadian yang kuat, kerendahan hati, risk taker, komunikator ulung, self-monitoring, agen perubahan, dan pantang menyerah. Berikutnya adalah kepemimpinan atribusi. Kepemimpinan atribusi adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada bagaimana seorang pemimpin memahami dan menilai perilaku, motif, atau hasil dari tindakan individu lain berdasarkan asumsi tertentu. Kepemimpinan atribusi menekankan bahwa, yang pertama, pemimpin sering membuat penilaian tentang kinerja bawahannya berdasarkan atribusi internal atau kemampuan dan usaha, atau eksternal, yaitu faktor situasi. Atribusi ini mempengaruhi cara pimpinan bertindak, seperti memberikan pujian, kritik, penghargaan, atau sanksi. Berikutnya adalah alternatif kepemimpinan. Yang pertama, pengganti kepemimpinan adalah karakteristik individu, tugas, dan organisasi yang cenderung lebih besar daripada kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi kepuasan dan kinerja bawahannya. Sebagai contoh, tim yang sangat terampil dan mandiri mungkin tidak membutuhkan bimbingan atau arahan intensif dari seorang pemimpin. Sedangkan penetralisir kepemimpinan itu adalah faktor yang membuat upaya seorang pemimpin dalam menjalankan berbagai perilaku kepemimpinannya menjadi tidak efektif. Misalkan, seorang pemimpin yang baru dan kurang berpengalaman ditugaskan ke sebuah kelompok kerja yang terdiri dari karyawan yang sangat berpengalaman dengan norma kinerja yang sudah lama dan tingkat kekompakan kelompok yang tinggi. Norma dan kekompakan kelompok tersebut mungkin begitu kuat sehingga tidak ada yang dapat dilakukan oleh pemimpin baru untuk mengubah keadaan. Berikutnya adalah sifat kepemimpinan yang berubah. Yang pertama adalah pemimpin sebagai pembina. Pada zaman dahulu, pemimpin mengendalikan situasi, mengarahkan pekerjaan, mengawasi, memantau kinerja, membuat keputusan, dan menyusun kegiatan. Tetapi pada saat sekarang, seorang pemimpin itu memberi arahan umum, melatih dan mengembangkan tim, membantu tim untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah gender dan kepemimpinan. Gender dipandang dapat mempengaruhi sifat kepemimpinan. Pemimpin dapat dipandang memiliki interpersonal yang kuat dan mampu melibatkan orang lain dengan lebih efektif. Pemimpin laki-laki dipandang lebih memiliki kecenderungan untuk mengandalkan penilaian mereka sendiri. Berikutnya adalah kepemimpinan lintas budaya. Perspektif lain yang berubah tentang kepemimpinan berkaitan dengan isu lintas budaya. Dalam konteks ini, budaya digunakan sebagai konsep yang luas untuk mencakup perbedaan internasional dan perbedaan berbasis keberagaman dalam suatu budaya. Sedangkan isu-isu yang muncul dalam kepemimpinan antara lain adalah strategi leadership, di mana kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi serta memimpin perubahan dalam organisasi untuk mempertahankan keselarasan. Yang kedua adalah ethical leadership, membahas tentang standar etika menjadi pemimpin. Pemimpin diminta untuk mempertahankan etika untuk perilaku mereka sendiri. Yang ketiga adalah virtual leadership, apabila organisasi yang dipimpin dan anggotanya beda tempat atau berhubungan secara virtual. Demikianlah video dari kelompok kami. Silahkan ditunggu untuk video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.